Semua siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Masih semangat? Masih. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, kalau begitu untuk memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas Zaki pimpin doanya. Baiklah teman-teman, kita berdoa. Berdoa mulai. Baik, anak-anak, semangat pagi ya, tidak boleh lesu ya. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran ya, ada baiknya kita untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air kita, maka Ibu akan mengajak kalian menyanyikan lagu kebangsaan Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Zaki, silakan dipimpin. Menyanyikan lagu kebangsaan Garuda Pancasila. Bernyanyi mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, masih semangat ya. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak Ibu ya. Ageng, Iya. ya. Anggun Nurnaila, Anggun Rahmadani, ada Ayu Sartika, ada Eca Cantika,
menanyakan pembelajaran sebelumnya, ya. Masih di sini masih ingat ya pembelajaran atau materi yang sebelumnya Ibu sampaikan kepada kalian. Ayo, siapa yang masih ingat? Ayo coba angkat. Materi sebelumnya yang kita pelajari adalah unsur-unsur pembangun visi, di antaranya unsur visi dan unsur visi dan unsur basis visi. Unsur visi ringan atau persamaan bunyi diksi atau pemilihan kata makas atau gaya bahasa pengibatian atau perwajahan atau wujud visual visi. Ya, benar sekali ya. Tepuk tangan untuk Ageng. Ya. Nah, jadi ya itu materi sebelumnya adalah tentang menelaah unsur-unsur pembangun puisi. Nah, yang sudah disebutkan dengan Ageng tadi yaitu unsur fisiknya, ya. Nah, sekarang coba unsur batinnya. Ayo, Kakak. Ya, tangan untuk Muhammad Kakak. Ya, satu kali ya. Jadi kemarin kita sudah belajar menelaah unsur-unsur pembangun puisi. Nah, unsur pembangun puisi itu terdiri dari dua. Yang pertama unsur fisik puisi dan juga unsur batin puisi. Nah, tentunya hari ini kita belajar ya pasti ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Ya. Nah, tapi sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini ya, Ibu ingin semangatnya dulu ya. Jadi kita tepuk semangat terlebih dahulu. Ayo. Tepuk semangat. Semangat ya. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang menulis puisi ya. Nah, jadi tentang menulis puisi, yaitu kompetensi dasar ya menulis puisi. Yang pertama menyajikan 4.8 ya, menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi dengan secara lisan atau tulis dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Nah, itu KD-nya atau kompetensi dasar yang akan dipelajari pada hari ini ya. Nah, terus indikator pencapaian kompetensinya ya atau IPK-nya itu ada 4 ya. Yang pertama 4.8.1 siswa diharapkan merancang gagasan, perasaan dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Yang kedua, mempersiapkan tema penulisan puisi. Yang ketiga, menyusun diksi yang sesuai dengan tema penulisan puisi, ya. Dan yang keempat, mengembangkan diksi bentuk puisi yang utuh dengan memperhatikan unsur fisik dan unsur batin puisi, ya. Nah itu. Jadi ada 4 IPK dari pembelajaran hari ini. Nah itu IPK-nya. Nah sekarang tujuan dari pembelajaran. Nah tujuan pembelajaran hari ini ya setelah kalian mengamati media pembelajarannya itu berupa gambar peristiwa ya. Nah dengan menggunakan atau model pembelajaran project based learning ya, siswa diharapkan mampu yang pertama merancang gagasan, perasaan dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi ya, dengan tepat. Nah, tujuan yang kedua, siswa diharapkan mampu mempersiapkan tema penulisan puisi dengan tepat ya. Yang ketiga, menyusun diksi
mengambil ini dari gambar peristiwa. Kenapa ibu mengambil dari gambar peristiwa? Tahu dengan gambar peristiwa? Gambar peristiwa itu adalah gambar yang ada di sebuah berita. Karena peristiwa itu adalah kejadian. Nah, jadi kalau kita sudah melihat gambar peristiwa atau kejadian, nah itu memudahkan kita untuk mengembangkan ide atau gagasan. Karena kalau kita sudah mengalami peristiwa atau kejadian, itu kan memudahkan kita untuk mengembangkan gagasan atau ide ataupun pendapat menjadi sebuah puisi. Nah, itu ya. Nah, sekarang ada tidak yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, ini ya ada sebuah gambar ya. Nah, ini ada sebuah gambar. Nah, ini gambar apa kira-kira? Ya, tunjuk tangan siapa yang bisa. Nah, silakan cermati dulu gambarnya. Ayo. Siapa yang bisa kira-kira gambar ini menceritakan tentang apa atau peristiwa apa? Ayo, ini apa? Sherly, ayo Sherly, apa cerita peristiwa ini menceritakan tentang apa? Gambar tersebut menceritakan tentang seorang lelaki yang bernama Rusman. Walaupun usianya sudah 75 tahun, tetapi masih memiliki semangat. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Sherly. Ya. Jadi ya, dari gambar peristiwa ini ya terlihat jelas ya sosok seorang laki-laki itu kan sudah ada namanya Rusman, berusia 75 tahun, tapi tetap semangat berjualan. Apa yang dijualkannya? Yang dijualkan? Ya, sandal ya. Nah, jadi Rusman ini masih tetap semangat berjualan sandal meskipun umurnya sudah senja. Ya, itu cerita dari peristiwa gambar peristiwa tersebut. Nah, sekarang ya itu langkah yang pertama. Setelah kalian mencermati gambar ini, langkah yang kedua, kalian menceritakan apa yang terjadi atau peristiwa apa yang terjadi dalam gambar tersebut. Nah, sekarang langkah yang ketiga, temanya. Nah, apa kira-kira tema yang sesuai dari gambar peristiwa ini? Ayo, apa? Ayo, silakan. Tema yang sesuai dari gambar tersebut adalah perjuangan hidup. Iya, karena benar sekali ya, karena tema dalam gambar peristiwa ini sangat sesuai sekali yaitu tentang perjuangan hidup. Iya, perjuangan hidup. Kenapa? Karena di sini kan Rusman itu sudah berusia senja, tapi masih semangat bekerja untuk mencari nafkah. Jadi sangat cocok sekali temanya itu adalah perjuangan hidup. Nah, itu langkah ketiga. Ya, setelah menentukan tema, kalian menentukan amanah. Amanah itu apa? Amanah apa? Iya, amanah apa? Iya, pesan moral, pesan yang dapat kita ambil dari peristiwa gambar tersebut. Nah, kira-kira apa gambar pesan yang ada dalam gambar peristiwa ini? Ya, mengajarkan kita untuk apa? Menghargai jerih payah orang tua dalam mencari nafkah. Ya. Karena meskipun sudah tua, tetap semangat dalam bekerja. Maka untuk kita yang masih muda harus tetap semangat dalam bekerja keras. Tidak mengeluh, peduli terhadap sesama. Iya, benar sekali. Tepuk tangan. Iya, benar ya. Jadi di sini mengajarkan kita ya bahwa kita itu harus menghargai ayah kita yang bekerja untuk mencari nafkah ya. Nah, setelah itu kita harus melihat kerja kerasnya yang tua saja masih semangat bekerja. Apalagi yang anak-anak ibu ini yang masih muda, ya masih semangat. Nah, jadi harus semangat baik itu menuntut ilmu ataupun dalam membantu orang tua. Harus tetap semangat. Jangan salah dengan sosok seorang Rusman yang berumur 75 tahun. Ya. Nah,
sini. Apa saja objeknya atau datanya yang ada di sini? Di sini. Ayo, apa saja data atau objek yang ada di sini? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ada siapa? Apa saja yang di sini? Ayo, Natasha, ayo apa? Ayo. Usman, ya. 75 tahun, bulan sendal, ya. Berusia senja, ya. Terus, Taman Cilaki, ya. Kota Bandung, Jawa Barat, usia senja, ya. Menjual 8 sampai 10 sendal, harga 8.000 per pasang. Iya, jadi fakta atau objek yang ada di sini kita lihat. Di sini kan ada yang bernama Rusman, ya, datanya bahwa ada lelaki yang bernama Rusman berjualan sendal berkeliling kota, ya, Taman Cilaki, Kota Bandung, terus menjual sendal itu mampu menjual sendal 8 sampai 10 sendal dengan harga 8.000 per pasang. Nah, jadi dari data ini kita kembangkan nantinya, ya. Kita kembangkan menjadi sebuah puisi. Tapi sebelum dikembangkan menjadi puisi, kita tentukan dulu judulnya. Harus, ya, kalau puisi tanpa judul, maka itu tidak lengkap. Ayo, judulnya kira-kira yang cocok apa ini? Ayo, Zaki, apa yang cocok? Kira-kira? Ayo, kira-kira kalau kita ambil dari namanya cocok tidak? Cocok nih. Iya, cocok, ya. Jadi kita ambil saja judulnya itu Rusman, sesuai dengan orangnya. Jadi kita ambil saja namanya, ya, judul dari puisi tersebut. Nah, sudah, ya. Jadi sudah langkah-langkahnya. Sekarang kita ini saya jelaskan sebelumnya, ya. Tema, mendata objek atau faktanya, ya. Terus membuat betul sudah kita tentukan Usman. Nah, setelah itu kita menyusun puisinya. Nah, menyusun puisi. Di sini fotonya itu kan semangat bekerja di hari tua. Tema perjuangan hidup. Amanatnya menghargai jerih payah orang tua dalam mencari nafkah. Kedua, Rusman walaupun sudah tua tetap semangat dalam bekerja. Untuk itu kita yang masih muda harus lebih gigih dalam belajar maupun bekerja. Ketiga, mengajak kita untuk tidak mengeluh walaupun keadaan hidup kita susah. Terus amanah yang keempat, mengajarkan kita untuk lebih peduli pada orang-orang di sekitar kita yang hidupnya susah. Nah, setelah itu diksinya atau pilihan kata lelaki berusia senja, semangat baja, jual alas kaki, menyusuri jalan, ya, tempat berjualan, kota kembang, berita, alas kaki, harga alas kaki, dan judulnya yaitu Rusman. Nah, sekarang ini sudah menjadi sebuah teks puisi, ya, menjadi sebuah teks puisi, ya. Nah, sekarang siapa yang mau membacakan teks puisinya? Ayo, Evelyn, silakan. Silakan maju ke depan, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evelyn akan membacakan puisi berjudul Rus karya Keke Tarli Ar. Lelaki berusia senja, tubuhmu rentah, tapi kuatnya tubuhmu bagai baja. Teriknya matahari yang tak menyuruhmu angkat kaki. Yang mulai kehidupannya jelas melaksang. Cari hidup dengan memikul alas kaki di pundakmu yang tipis.
Dengan semangat baja berkeliling menyusuri jalan di kota kembang. Mulai dari gang sempit tempat umum berteduh sampai Taman Cilaki tempatmu menjual alas-alas kaki. Seharga Rp8.000 alas-alas kaki berpasang. Harga yang pantas untuk kaummu yang susah. Laki usia senja tak pernah mengeluh. Yang kau kucurkan memberi kehangatan orang-orang terkasihmu. Laki usia senja semangat bekerja bagaikan baja, mengajar diri yang malas mencari hidup, mengajar diri memahami makna kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali nak ya. Nah, jadi Revalin ini dalam membaca puisi sangat iya, sangat menghayati ya. Suaranya juga terdengar jelas. Nah, begitulah cara membaca puisi yang baik. Sekarang tepuk tangan sekali lagi untuk Revalin. Iya. Nah, jadi itu saja nah ya langkah-langkah dalam menulis puisi. Jadi ada 7 langkah. Yang pertama, kalian amati gambar peristiwa tersebut. Yang kedua, menceritakan peristiwa yang dalam gambar tersebut. Yang ketiga, menentukan tema. Yang keempat, menentukan amanah. Yang kelima, mendata objek atau fakta. Yang keenam, membuat judul puisi. Dan yang terakhir, jadi menyusun puisi dengan utuh dan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Nah, kira-kira ada 3 yang ingin ditanyakan atau mungkin yang belum jelas dari langkah-langkah menulis puisi ini. Ada tidak? Tidak ada. Benar tidak ada? Kalau tidak ada akan ibu bagi kelompok, tapi kelompoknya sudah ibu bagi ya melalui WhatsApp kemarin ya. Nah, jadi berdasarkan kelompok itulah ya. Nah, sekarang ya akan ibu bagikan LKPD-nya ya sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1. Ini kelompok 1 ya, kerjasama yang baik. Terus kelompok 2 mana? Ya, kelompok 2. Kelompok 3. Ya, ini 3. Kelompok 4. Ya, kelompok 4. Nah, ini yang kelompok 5. Nah, di situ ya sudah ada petunjuknya. Jadi kalian buat puisinya sesuai dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan tadi ya. Jadi kalian tentukan dulu apa ceritanya dari gambar peristiwa tersebut. Setelah itu kalian tentukan temanya ya. Nah, kalau ada pertanyaan nanti boleh bertanya dengan ibu. Ya. Nah, tugas ini ya, ibu kasih waktu selama 30 menit mengerjakannya ya. Setelah selesai, nanti hasil kerja kelompoknya akan dipresentasikan di depan kelas, tapi hanya perwakilan saja ya yang mewakili. Setelah itu, kelompok lain yang tidak maju ke depan itu memberi komentar dengan teman kelompoknya yang maju. Ya, silakan berdiskusi cara mengerjakannya, cara mengerjakan
bukan ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Ya, Islam.
Waktunya 10 menit lagi ya. Jadi jangan sebaik mungkin dimanfaatkan
ya. Kalau ada kendala atau belum ada yang jelas mungkin dalam menjawab tugasnya boleh bertanya ya Ibu. Tidak usah malu-malu ya.
Baik ya, Ibu rasa waktunya sudah 30 menit dalam mengerjakan tugas ya. Nah, sekarang ya kita mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian masing-masing. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi ya, bahwa yang mempresentasikan kelompok hasil kerja kelompoknya itu cukup satu saja, perwakilan saja yang mewakili ya. Karena kalau mari ke depan semua terlalu ramai ya. Nah, jadi silakan yang pertama untuk mempresentasikan hasil diskusinya kelompok satu terlebih dahulu. Mana kelompok satu? Ayo, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revalin Komipania akan mewakilkan kelompok satu untuk berpresentasi. Kelompok satu telah berdiskusi dan saya akan membacakan hasil diskusi tersebut. Kelompok satu sudah mengidentifikasi cerita di balik gambar ini. Dan kelompok satu sudah memberikan jawaban apa yang tertera di dalam gambar tersebut. Gambar tersebut bercerita tentang Vicky, berusia 4 tahun belajar bercocok tanam padi di Lat Firman, berusia
Kirima, Trisantina, Adi. Sungguh besar jasamu wahai petani. Kau kerahkan seluruh upayamu untuk menanam benih padi. Hujan dan terik mentari tempat. Apa dari negeri ini tanpa engkau? Sungguh jasamu oh dan menghidupi keluarga Indonesia dengan hasil keringatmu, hasil jerih payahmu tak sia-sia. Mengabaikan sinar surya yang membakar kulitmu. Apa jadinya Indonesia tanpa jerih payahmu? Sungguh agung jasamu oh petani Indonesia. Menjamah bumi pertiwi ini dengan cangkulmu, menebarkan sentuhan tanganmu di tanah air. Dengan senyum menghiasi wajahmu, apa jadinya bumi tanpa hati nurani? Sungguh hebat jasamu wahai petani. Mendidik anak-anakku sebuah pekerjaan yang mulia. Pekerjaan tiada taranya di bumi ini. Karena tak mudah menjadi seorang petani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Nah, sekarang setelah kelompok 1 yang mempresentasikan hasil kelompoknya, maka Ibu minta kelompok lain memberikan tanggapan dari kelompok 1. Nah, coba kelompok 2 yang menanggapi dari kelompok 1. Ayo, silakan maju ke depannya, Ramadan ya. Ya, maju ke depan ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 untuk tanggapan dari kelompok 1. Dari hasil diskusi kelompok 1 yang berjudul petani sudah sesuai dengan unsur-unsur pembangun visi. Di antaranya adalah sebagai berikut: 1. Tema perjuangan hidup. 2. Rima. Puisi tersebut pada bait pertama sampai terakhir menggunakan rima bebas. 3. Diksi atau pemilihan kata. Puisi tersebut menggunakan pemilihan kata denotatif, bermakna lugas, mudah dipahami atau dimengerti. 4. Makna puisi tersebut menggambarkan seorang petani yang selalu semangat dan tegar, mencari rezeki tanpa mengenal lelah. 5. Tujuan puisi tersebut mengajak pembaca agar mencapai perilaku tokoh petani dengan sikap petani yang rajin, ulet dan tekad. Kita bisa mencontoh dan meneladani serta menghargai perjuangan seorang petani. Baik, sekian, terima kasih dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan kelompok 2 untuk kelompok 1. Nah, jadi sekarang giliran kelompok 3 yang mempresentasikan hasil diskusinya. Mana kelompok 3? Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Ufaida Salsabila, perwakilan dari kelompok 3
gambar yang telah kami amati, yaitu gambar tentang ayah. Di sini kami akan menceritakan tentang sosok seorang ayah yang sedang menggendong anaknya dengan mendorong gerobak anaknya untuk mencari rezeki. Sosok seorang ayah tak pernah lelah dalam mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Di sini kami akan memperlihatkan tema yang sudah telah kami diskusikan, yaitu kerja keras seorang ayah. Dan judul puisi yang sudah kami beri, yaitu seorang ayah. Pesan moral yang akan kami sampaikan pada puisi ini yaitu: 1. Menghargai jerih payah ayah dalam mencari nafkah. 2. Sosok ayah yang mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah dalam bekerja walaupun membawa anak kecil. 3. Untuk selalu menyayangi dan menghormati ayah. Objek atau fakta yang terdapat dalam tulisan. Objek atau fakta yang terdapat pada gambar peristiwa tersebut adalah: 1. Ayah. 2. Anak kecil. 3. Gerobak. 4. Menggendong anak kecil. 5. Berjualan. 6. Berkeliling. Di sini saya akan membacakan sebuah puisi yang telah kami. Ayah, setiap tetes keringatmu, diderai lelah nafasmu, dipenuhi kasih sayang yang luar biasa. Demi aku, kau rela disengat matahari, hujan pun tak dapat membatasimu. Untuk aku, anakku, di setiap doamu kau haturkan segenap harapan. Ayah, kau menjaga setiap nasihatmu, setiap nafasmu. Di relung hatiku akan kuhangatkan nama, akan kukeluarkan semua impianmu hanya untuk menikmati senyummu di ufuk senjanya. Ayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi kelompok tiga ya, kelompok 3. Nah, sekarang yang akan memberikan tanggapan dari kelompok 3 itu kelompok 4. Mana kelompok 4? Ayo silakan kelompok 4 memberikan tanggapan kepada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan dari kelompok 4 untuk kelompok 3. Dari hasil puisi kelompok 3 yang berjudul Ayah, sudah ada unsur-unsur pembangunan puisi, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Tema, kerja keras seorang ayah. 2. Puisi tersebut pada bait pertama sampai bait terakhir menggunakan rima bebas. 3. Majas atau gaya bahasa. Pada puisi tersebut menggunakan majas hiperbol terhadap pada kalimat manis dengan membanding gelap. 4. Diksi atau pemilihan kata. Puisi tersebut menggunakan pemilihan kata denotatif bermakna lugas, mudah dipahami atau mudah dimengerti. 5. Makna. Puisi tersebut menggambarkan seorang ayah yang tegar dalam menafkahi keluarganya. Dia tidak pernah mengenal lelah dalam bekerja dan suasana itu dilakukan dengan tulus karena kecintaannya terhadap keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian tanggapan dari saya.
sini ada sebuah gambar yang menceritakan siswa-siswi SD masih tetap semangat dan giat dalam belajar menuntut ilmu, walaupun dengan kondisi ruang kelas yang belum memadai. Dengan tema judul puisinya adalah pelajar. Moral yang akan disampaikan dalam puisi yang akan saya tulis adalah kita harus lebih rajin belajar dan bersyukur atas kondisi kita. Objek yang terdapat dalam puisi tersebut adalah 1. Murid-murid SD, 2. Bersemangat belajar, 3. Ruang kelas sederhana. Belajar. Keterbatasan hidup terkadang menyulitkan, tak semua orang dapat merasakan apa yang kita rasakan. Sungguh tak adil kehidupan ini, Tuhan. Di sana, di luar sana ada banyak pelajar. Mereka begitu bersemangat mencoba menjawab pertanyaan. Bangunan yang terbuat dari bambu tak terasa menyenangkan untuk belajar. Keterbatasan ruang kelas tetap membuat mereka semangat. Sedangkan kita tidak. Betapa kita tidak bersyukur mempunyai kelas yang indah. Sekian, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang memberikan tanggapan untuk kelompok 2 yaitu kelompok 1. Silakan kelompok 1 memberikan tanggapan kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan dari kelompok 1 untuk kelompok 2. Dari hasil puisi kelompok 2 yang berjudul Pelajar, tidak sesuai dengan unsur pembangun puisi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Tema kritik sosial, 2. Hipografi. Pada puisi tersebut terdapat 3 bait. Dalam satu bait terdiri dari 4 baris. 3. Amanat. Pada puisi tersebut mengajarkan kita untuk harus lebih rajin belajar dan selalu bersyukur atas kondisinya. Sekian tanggapan dari kelompok 1 untuk kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, suasana baik. Sekarang giliran kelompok 4 yang mempresentasikan hasil kelompoknya. Salah satu kelompoknya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 mempresentasikan kepada teman-teman sekalian hasil puisi atau dari gambar. Seorang ibu yang sedang memikul anaknya dan hanya seluruh keadaan serta hujan selalu mencari nafkah dan untuk anaknya seorang ibu yang tidak menolak dalam mencari nafkah untuk nanti anak-anak keluarga. Tema dari kelompok saya adalah kasih sayang seorang tua. Judul yang kami buat adalah hidupnya teman-teman. Amanat atau pesan. 1. Menghargai jerih payah dalam merawat dan menangani. 2. Mengajarkan kita untuk tidak mudah putus asa di dalam bekerja dan untuk cermat. 3. Selalu menyayangi dan menghargai objek atau faktanya. Anak kecil berjalan di jalan sawah, pada anak saya akan membacakan puisi. Jadi bibir kering, terucap bait demi bait tanpa bosan. Nyanyian tangis dari mata saat hari tiba. Jalan menyusui kepinyatan anak-anak. Kesak terucap dari hati dan mulutnya. Panas terik ataupun hujan
menjadi temannya terluka penjara juga tak ada lagi tujuan hidup. Semua hidupnya hanya untuk anak. Berusaha dengan sejuta semangat karena bahagia anaknya, bahagia Allah. Doa terus terucap setiap detiknya selama bahagia saat melihat anaknya tersenyum, tak sedih, balas pun dan sampai penyelamat tiba dengan syukur, matanya masih sama, masih tak seperti tetangga yang terlelap yang menangis. Segala pengorbanan taklah ia banggakan karena hidupnya untuk ini dari saya banget. Nah, sekarang yang akan memberi tanggapan dari kelompok 4 yaitu kelompok 3. Ayo, pada kelompok 3 silakan memberikan tanggapan kepada kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau biasanya juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dapat sekali ya tanggapan dari kelompok 3 untuk kelompok 4 ya. Nah, sekarang ya materi pembelajarannya sudah selesai ya. Semuanya sudah maju, setiap kelompok sudah maju dan sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Maka dari itu ada kira-kira yang ingin bertanya tentang pembelajaran yang kita peroleh hari ini? Ada tidak? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Semuanya sudah jelas? Sudah ya. Nah, jadi kalau sudah selesai, sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan ya, maka pembelajaran hari ini kira-kira bisa dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo, Natasha. Pembelajaran hari ini apa? Kesimpulan pelajaran hari ini adalah dapat menulis puisi sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut. Ya, mencermati gambar peristiwa. 2. Menceritakan tentang apa yang terjadi dalam gambar peristiwa. 3. Menentukan tema. 4. Menentukan amanat. 5. Mendata objek atau fakta yang terdapat pada gambar peristiwa. Terus 6. Membuat judul puisi. 7. Menyusun teks puisi yang betul dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. Ya, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, anak-anak dapat menulis puisi sesuai dengan langkah-langkah menulis puisi. Jadi langkah-langkah menulis puisi itu ada 7. Yang pertama, mencermati gambar peristiwa. Yang kedua, menceritakan apa yang terjadi dalam gambar peristiwa tersebut. Yang ketiga, menentukan tema.
Yang keempat, menentukan amanat yang ada dalam gambar peristiwa tersebut. Yang kelima, mendata fakta yang ada dalam gambar peristiwa tersebut. Dan yang keenam, membuat judul yang sesuai dengan gambar peristiwa tersebut. Dan terakhir, mengembangkan puisi yang utuh sesuai dengan unsur-unsur pembangun puisi. Ya, jadi itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat untuk materi pembelajaran selanjutnya ya. Nah, sekarang ya untuk puisi, hasil puisi kalian tadi ya, nanti akan kita pajang di mading kelas atau mading sekolah ya. Nah, maka boleh kalian beri aksesoris ya atau bingkai semenarik mungkin supaya bisa menarik minat pembaca puisi tersebut ya. Nah, sekarang materi yang akan datang, kalian siapkan materi atau kalian pelajari ya materi tentang teks eksplanasi ya. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Nah, kalian baca-baca lagi di rumah supaya pada saat pertemuan selanjutnya kalian sudah sedikit memahami materi tentang teks eksplanasi tersebut. Ya, ada tidak pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri pembelajaran ini ya dengan berdoa kepada ketua kelas. Silakan dipimpin doanya. Ayo Zaki. Marilah teman-teman kita berdoa. Doa mulai. Hati-hati di jalan, langsung pulang ya. Tidak boleh ke tempat temannya dulu, langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Ya, silakan dimulai dari sini. Ini lihat apa tuh? Minggat ya? Minggat ya dong? Minggat tuh, coba lihat yang lengkap. Yang satu ini ya. Cepatnya. Lalu